Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali belajar tentang debit aliran FIDA. Kalau teman-teman masih ingat, materi sebelumnya kita sudah membahas sekilas tentang debit. Nah, untuk debit ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu kita bisa gunakan rumus Q sama dengan A dikali V. A sendiri adalah luas penampang. Dan V kecil ini adalah kecepatan aliran fluida. Sedangkan kalau kita mau pakai persamaan yang kedua, di sini dituliskan rumus Q sama dengan V dibagi T. V-nya V besar ya. V besar di sini adalah volume fluida yang mengalir dan T kecil di sini adalah waktu yang dibutuhkan selama fluida itu mengalir. Jadi, rumus dari fluida ini dapat satuan dari debitnya bisa liter per detik, liter per menit, atau juga meter kubik per detik atau meter kubik per second. Selanjutnya, nah ini adalah contoh atau ilustrasi gambar dari aliran fluida. Ada area penampang 1 atau A1 dan masuk aliran fluidanya di sini dengan debit Q1 dan kecepatan V1. Kemudian ketika sudah melewati penampang yang lebih sempit, ada A2 sebelah sini. Ada aliran debitnya yaitu Q2 dengan kecepatan aliran V2. Jadi ketika di luas penampang 1 akan sama dengan luas penampang 2 di sini, maka debitnya bisa kita tuliskan dengan persamaan sebagai berikut. Q1 sama dengan Q2, maka A1 dikali V1 akan sama dengan A2 dikali V2. Berikut adalah keterangan satuannya ya teman-teman. Bisa dibaca di sini. Selanjutnya, ini adalah konversi satuan yang akan digunakan dalam menghitung debit, baik itu dari segi waktu maupun segi volumenya. 1 jam dapat dikonversi dalam bentuk 60 menit dan 1 menit bernilai 60 detik atau 60 second. 1 jam itu senilai dengan 3.600 detik atau 3.600 second. 1 menit boleh ditulis 1 per 60 jam dan 1 detik bisa ditulis 1 per 60 detik. Atau 1 jam bisa ditulis juga 1 per 3.600 detik. Yang kedua, untuk konversi satuan volume bisa ditulis seperti ini. 1 liter senilai dengan 1 desimeter kubik dan 1 desimeter kubik senilai dengan 1000 cm kubik. Di mana 1 cm kubiknya senilai dengan 1 juta mm kubik dan 1 mm kubiknya senilai dengan 0,001 meter kubik. Selanjutnya ada contoh soal dalam menghitung debit air. Teman-teman bisa lihat ya soalnya sebagai berikut. Sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai pukul 7.20 WIB sampai pukul 7.50 dengan debit airnya yaitu 10 liter per menit. Maka berapa literkah volume dari air yang ada di dalam sebuah bak mandi tersebut? Untuk penyelesaiannya langkahnya seperti ini. Yang pertama tulis dulu diketahuinya yaitu debit air dengan simbol Q. Q-nya sama dengan 10 liter. Dan waktu mengisi air simbolnya T. T-nya sama dengan 750 sampai dari 750 untuk dari ke 720-nya itu berarti selama 30 menit ya, dimulai 720 sampai 750. Waktu mengisi airnya 30 menit dan yang ditanya adalah volume air atau simbolnya V. Maka cara menjawabnya pakai rumus volume air yaitu V sama dengan debit dikali waktu atau Q dikali T kecil. 10 liter dikali 30 menit. 10 dikali 30 sama dengan 300 liter. Selanjutnya, untuk menghitung volume air pada bak ini, maka volumenya berisi 300 liter air. Selanjutnya, ada sebuah keran di kamar mandi selama 1 jam dapat mengeluarkan air sebanyak 7,2 meter kubik. Maka berapa liter atau debit dari air tersebut? Diketahui volume air atau simbolnya V, 7,2
7,2 meter kubik itu senilai dengan 7.200 liter. Dan waktu airnya selama 1 jam atau 3.600 detik. Sedangkan yang ditanya yaitu debit air dengan simbol Q. Maka untuk menghitung Q sama dengan V dibagi T. Jadi debit airnya 7.200 liter dibagi 3.600 detik. Itu hasilnya 2 liter per detik. Jadi debit air pada keran tersebut adalah 2 liter per detik. Untuk soal yang ketiga, di sini kita akan coba menghitung waktu. Pada sebuah kolam renang memiliki volume air sebesar 36.000 liter. Kolam renang tersebut akan diisi dengan air yang memiliki debit 40 liter per detik. Maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang tersebut sampai penuh dalam hitungan jam? Yang pertama teman-teman tulis diketahui yaitu volume air dengan simbol V 36.000 liter. Debit airnya dengan simbol Q sebanyak 40 liter per detik. Sedangkan yang ditanya yaitu waktu